Apa kabar semua? Coba deh, kalian sadar nggak sih kalau playlist musik kalian akhir-akhir ini rasanya aneh? Kadang modern banget, tiba-tiba ganti lagu, kok jadi nostalgia? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan soal revolusi besar yang lagi terjadi di panggung musik Indonesia. Coba, coba buka aplikasi musik kalian sekarang. Pagi-pagi dengerin indie pop yang santai ya kan? Siangnya, kok malah jedak-jeduk sama dangdut koplo, terus malamnya malah nyanyi bareng lagu rock tahun 2000-an. Playlist kita tuh udah kayak gado-gado, beneran deh campur raduk banget. Nah, pertanyaannya, kok bisa gini ya? Jawabannya, ternyata ini semua bukan kebetulan. Kekacauan yang asik di playlist kita itu tuh tanda-tanda revolusi loh. Batasan antar genre musik lagi runtuh dan cara kita nemuin lagu baru, wah, udah berubah total. Inilah wajah baru musik Indonesia sekarang. Oke, kita mulai dari tren besar yang pertama ya. Ini dia nih, peleburan genre yang makin liar tapi di saat yang sama kita ditarik kuat ke masa lalu, ke nostalgia. Aneh kan? Dua hal ini kayak dua sisi koin yang sama yang ngebentuk musik kita hari ini. Ingat gak dulu? Kayaknya jelas banget ada kubu anak indie sama anak pop. Nah sekarang, coba lihat deh perbandingannya. Kategori-kategori kaku kayak gitu udah gak relevan lagi, serius. Semuanya jadi, ya itu tadi, campur aduk, jauh lebih eksperimental, identitas musik jadi super cair, udah gak ada lagi aturan main yang baku. Buktinya ada di mana-mana, di telinga kita semua. Suara-suara kayak Plug and Be yang beatnya santai dan ngedreamy gitu, tiba-tiba masuk aja ke musik pop mainstream. Terus kita juga dengar ada nuansa-nuansa Afrofuturism di lagu-lagu lokal. Dan yang paling gokil, ya kolaborasi yang nggak pernah kita duga-duga sebelumnya. Contohnya, Rizky Febian sama Adrian Khalif. Garis antara indie sama pop itu beneran deh udah hilang. Nah ini dia sisi lainnya yang menarik banget. Di tengah gempuran semua yang baru, yang eksperimental, bahkan musik yang dibikin pakai AI, kita malah kangen sama yang lama, yang familiar. Inilah yang ngejelasin kenapa band-band legendaris kayak Sheila on 7 atau Peter Pan, ya yang sekarang jadi Noah, itu bisa kembali ngerajain panggung. Kita tuh butuh pegangan, butuh jangkar emosional dari masa lalu. Oke, kita geser sekarang ke kekuatan raksasa kedua yang lagi ngerombak panggung musik kita. Siapa lagi kalau bukan sang juara bertahan musik Indonesia? Dangdut. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan dangdut yang itu-itu aja loh. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di tahun 2026, dangdut itu udah naik kelas, udah bermutasi. Berkat musisi-musisi kayak Denny Caknan, dangdut tuh udah nggak cuma jadi raja di panggung hajatan. Sekarang mereka jadi headliner di festival-festival musik paling gede, berdiri sejajar sama genre-genre lain. Keren banget kan? Jadi, apa sih resep rahasianya? Gimana caranya bikin dangdut jadi sekeren ini? Nah, formulanya kita bedah di sini. Nomor 1, intinya tetap pakai instrumen tradisional. Terus, aransemennya disuntik pakai elemen-elemen kekinian, kayak hip-hop atau EDM. Yang ketiga, liriknya pakai bahasa daerah. Dan hasilnya, boom, jadilah sebuah lagu yang otentik Nusantara, tapi siap banget buat go internasional. Dan poin yang ini penting banget ya. Pakai bahasa daerah kayak bahasa Jawa atau Sunda itu sekarang bukan lagi halangan. Justru sebaliknya, itu jadi senjata. Senjata pamungkas buat tampil beda dan unik. Bayangin aja, di tengah lautan musik global yang seragam, justru identitas lokal inilah yang bikin musik kita nonjok. Punya karakter yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke kekuatan ketiga. Dan mungkin ini yang paling berkuasa, yang paling nentuin musik kita sekarang. Bukan lagi produser gede atau label rekaman, tapi algoritma. Yap, DJ baru kita semua adalah sebaris kode digital. Coba deh kita lihat datanya langsung. Gimana sih cara kita nemuin musik baru sekarang? Grafik ini nunjukin, wow, dominasi TikTok itu mutlak, 75%. Ini artinya TikTok bukan lagi cuma platform buat promosi, tapi udah jadi kurator utama. Dialah yang nentuin lagu mana yang bakal viral dan jadi hits. Nah, buat para musisi, zaman sekarang ini kayak pedang bermata dua beneran. Sisi baiknya, kesempatan buat viral itu kebuka buat siapa aja. Lagu kayak punya Nadif Basalamah bisa nangkring di puncak chart cuma gara-gara tren. Tapi sisi buruknya, tekanannya luar biasa besar. Musisi sekarang tuh dituntut jadi storyteller visual juga. Punya lagu bagus doang nggak cukup. Kalau nggak ada strategi konten yang oke, bisa-bisa tenggelam gitu aja.
Oke, jadi setelah kita campur aduk semua elemen ini, ada peleburan genre, kebangkitan dangdut, sama kekuatan algoritma, kayak gimana sih jadinya final mix atau wujud akhir dari musik masa depan Indonesia? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Ini dia ya, 4 pilar utama yang jadi fondasi musik Indonesia di tahun 2026. Pertama, musik kita jadi lebih inklusif, ngebuka pintu buat talenta-talenta baru kayak Maisha Kana. Kedua, jadi lebih berani, nggak takut buat nabrak aturan lama dan campur-campur genre. Ketiga, pastinya digital, karena semua digerakin sama tren online. Dan yang terakhir, yang paling penting, musik kita tetap berakar. Bangga banget nunjukin bahasa dan budaya lokal kita ke dunia. Semua obrolan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Dan ini buat kalian nih. Di tengah semua perubahan seru ini, di tengah playlist gado-gado kalian, coba pikirin deh, lagu apa sih yang paling ngegambarin tahun 2026 versi kalian? Apapun jawaban kalian, lagu itulah yang jadi bagian dari detak jantung revolusi musik Indonesia saat ini.